kita mulai, mari kita bersedia hati. Kebaikan Tuhan. Saya juga merasa selalu diberi kesehatan, kepintaran. Wah, sama saya juga sehat, kuat. Makanya kita mau ajak anak-anak kita di rumah, karena anak-anak kita di rumah semua juga sehat dan semangat kan? Ayo anak-anak, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami memuji Tuhan, dan kami selalu mengucap syukur. Bapa yang baik, hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Juanto Suwandi, yaitu cerita tentang Alkitab. Nah, langsung mau ajar dulu anak-anak untuk memuji Tuhan dengan suara kita dan gerakan tubuh kita. Ikutinlah saya.
Selin, kamu kok senang sekali hari ini? Iya dong, Dodi. Aku pasti senang. Aku lagi bahagia. Iya, memang kelihatannya kamu bahagia sekali hari ini. Apa yang membuatmu bahagia? Iya dong, aku bahagia. Aku lagi sukacita karena masalahku hilang. Kok bisa masalahmu hilang? Iya, masalahku hilang. Masalahmu emangnya apa, Selin? Tadinya aku tidak bisa menulis. Jadi, iya dong, sekarang aku udah bisa menulis. Hah? Udah bisa menulis? Iya, aku sudah bisa menulis. Kok bisa? Bisa lah. Habis di rumah aku terus latihan. Aku kerjakan tugas-tugas yang dikasih Lause. Oh, ya iyalah. Kalau Selin rajin kerjakan tugas-tugas, pasti bisa, pasti pintar. Ya iya Dodi, makanya aku jadi senang. Aku suka cita karena sekarang aku sudah bisa nulis. Selin, iya? Kata Lause, Tuhan Yesus juga waktu masih kecil, dia juga rajin baca tulis loh. Iya, aku tahu, Lause kan pernah cerita. Tuhan Yesus pernah ada di bait Allah waktu dia umur 12 tahun. Iya, aku juga ingat itu. Tuhan Yesus waktu itu menjawab pertanyaan-pertanyaan guru-guru yang ada di situ. Iya, luar biasa ya. Tuhan Yesus pintar sekali. Iya dong, namanya juga Tuhan Yesus belajar. Bukan hanya itu, Dodi. Tapi, iya Tuhan Yesus kan, dia juga Tuhan. Jadi dia pintar, dia punya hikmat, dia punya kuasa. Jadi, selain belajar, Tuhan Yesus juga punya kuasa ya, karena dia Tuhan Yesus ya. Iya Dodi, benar sekali. Hai adik-adik semuanya. Halo, apa kabarnya? Pasti semuanya baik-baik kan? Sehat-sehat kan? Ya, kita terus berdoa ya adik-adik ya, supaya kita semua sehat-sehat dan COVID ini juga cepat berlalu adik-adik. Jadi kita bisa berkumpul bersama lagi seperti dulu. Kita bisa belajar sama-sama, bisa bernyanyi bersama-sama, bisa main musik bersama-sama. Contoh juga sudah rindu loh sama adik-adik. Ya, kita doakan supaya COVID ini cepat berlalu. Nah adik-adik yang saya sayangi, hari ini contoh mau cerita. Biasanya kan contoh cerita langsung di depan kalian adik-adik. Tapi kali ini nggak mungkin adik-adik. Tapi kalian tetap bisa dengar cerita yang bagus-bagus. Contoh akan cerita lewat video ini. Nah, contoh ceritanya apa ya hari ini ya? Oke adik-adik, hari ini contoh mau cerita tentang Tuhan Yesus yang cerdas. Nah, ceritanya adik-adik, pada suatu hari keluarga Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Papanya, mamanya beserta keluarga besar mereka dan orang-orang yang ada di kampung itu pergi ke Yerusalem. Setiap tahun memang mereka ke Yerusalem adik-adik. Nah, mereka ke Yerusalem untuk apa ya? Ternyata mereka mengikuti suatu perayaan. Perayaan apa yang mereka ikuti kali ini? Ada perayaan Paskah di Yerusalem. Dan kalau ada perayaan Paskah, ada pesta Paskah, mereka ini adik-adik pergi ke Yerusalem, berkumpul di sana mengikuti acara itu. Nah, waktu itu, waktu mereka pergi ke Yerusalem, Tuhan Yesus dibawa oleh papa mamanya ikut serta. Tuhan Yesus ikut dengan papa mamanya bersama dengan rombongan yang sangat banyak. Mereka
berjalan dan berjalan dan berjalan, dan akhirnya adik-adik tibalah mereka di kota Yerusalem. Dan di kota Yerusalem itu mereka mengikuti acara dari awal sampai selesai. Nah adik-adik, setelah acara semua selesai, Papa dan Mama Tuhan Yesus itu pulang. Papa dan mamanya siapa yo? Mamanya siapa namanya adik-adik? Gak ada yang tahu. Mama Tuhan Yesus itu dalam dirinya sebagai manusia, Maria. Siapa yang tahu adik-adik? Coba sebutkan sekali lagi. Ya, betul, Maria. Dan papanya namanya siapa? Ya, betul adik-adik. Nama papanya adalah Yusuf. 100 untuk adik-adik. Yusuf. Mamanya bernama Maria dan papanya bernama Yusuf. Nah adik-adik, papa dan mamanya ini pulang. Ikut rombongan orang yang sangat banyak adik-adik. Mereka pulang. Nah, pikir papa dan mamanya, Tuhan Yesus itu sudah ikut pulang bersama dengan mereka. Mereka berjalan. Kan banyak orang adik-adik, sangat banyak. Jadi tidak terlihat lagi Yesus di situ. Tapi menurut papa dan mamanya, Tuhan Yesus itu ada di antara orang banyak itu. Lalu mereka pulang adik-adik. Nah, setelah sehari perjalanan jauhnya, orang sudah mulai berkurang. Karena orang kan pulang ke rumahnya ya, pulang ke rumahnya satu-satu. Orang semakin sedikit adik-adik. Nah, karena orang semakin berkurang, papa dan mamanya kaget. Loh, Yesus mana? Yesus mana? Kok nggak ada? Pak Yusuf, di mana anak kita Yesus? Kok nggak ada di sini? Mamanya juga, hah? Mana Yesus? Pak Yusuf bilang, sebentar, sabar dulu. Jangan dulu gelisah, jangan khawatir. Saya cari dulu. Pak Yusuf cari di antara orang banyak adik-adik. Ada yang lihat Yesus? Enggak. Kamu ada lihat Yesus? Enggak. Kamu? Enggak juga. Lah, Yesus di mana? Kok enggak ada? Duh, cepat-cepat dia cari ibu Yesus. Maria, Yesus enggak ada. Berarti dia tertinggal di Yerusalem. Aduh, ayo kita balik lagi ke Yerusalem. Ayo kita balik lagi ke Yerusalem. Yusuf dan Maria adik-adik balik lagi ke kota Yerusalem. Dan mereka cepat-cepat adik-adik dengan langkah yang sangat cepat-cepat, biar cepat-cepat bertemu dengan anaknya. Sampai di Yerusalem, cepat-cepat mereka cari. Ada lihat Yesus? Enggak. Ada lihat Yesus? Enggak. Lah, Yesus di mana? Ayo Maria, kita coba lihat. Mungkin dia ada di Bait Allah. Yesus ada di sana rupanya adik-adik. Maria dan Yusuf cepat-cepat pergi ke sana. Maria, itu anak kita Yesus lagi sedang menjawab pertanyaan. Iya Yusuf, anak kita pintar sekali, anak kita cerdas. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang itu. Nah adik-adik, luar biasa sekali. Tuhan Yesus masih anak-anak, masih kecil, tapi dia bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang ada di situ. Nah adik-adik, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus bisa menjawab pertanyaan para guru-guru yang ada di sana? Yang ada di situ, di dalam Bait Allah itu adik-adik, adalah orang-orang pintar. Dan mereka adalah guru-guru agama. Tapi mereka bertanya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dan Tuhan Yesus bisa menjawab semua pertanyaan itu. Orang-orang itu heran. Loh, dari mana kepintarannya? Nah adik-adik, Yesus memang Tuhan, dia memang Allah. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus pintar. Dari kecil dia belajar menulis, dia belajar membaca. Karena dari kecil dia terus rajin membaca, rajin berlatih menulis. Akhirnya dia setelah dewasa, setelah dia mulai besar, dia bisa jawab pertanyaan adik-adik. Nah adik-adik semuanya juga bisa belajar dengan lebih baik lagi. Rajin membaca, rajin menulis. Jadi kalian bisa membaca tulisan-tulisan yang ada. Kalian tidak bisa ditipu-tipu orang, ya. Karena kalian bisa baca. Jadi adik-adik harus rajin dari kecil membaca dan menulis. Jadi adik-adik yang ada di rumah, rajin-rajinlah membaca, rajin-rajinlah
menulis biar pintar. Oke adik-adik? Iya, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah anak-anak kami semua Tuhan, supaya mereka bisa rajin belajar walaupun mereka ada di rumah. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang baik kepada kami. Dari kecil dia belajar dengan baik, sehingga ketika dia besar, dia bisa menjadi orang yang pintar dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk papa mama anak-anak didik kami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran kepada mereka di dalam mendidik anak-anak di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Iya. Nah, gimana tadi cerita tentang Alkitabnya anak-anak yang disampaikan oleh Juwanto Suwarni? Seru kan ceritanya? Anak-anak Lase, jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah